Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-sa'iruna was-sa'iratu ila Allah, rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan dari pelajaran kita as-sairu ilallahi wad-daril akhirah. Perjalanan menuju negeri akhirat, yang mana kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-11. Sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang as-sabar, ar-ridha was-syukur. Manzilah, tingkatan kesabaran, begitu juga ridha dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita akan melanjutkan dari pelajaran kita. Kita masuk kepada bait yang ke-11. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, sahibut tawakkul fi jami'i umurihim ma'a bajli duhdin fi ridar rahmani. Mereka sahibut tawakkula mengiringkan tawakul pada seluruh urusan-urusan mereka, disertai dengan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menggapai ridha rahmani. Pembahasan kita pada kali ini adalah tentang manzilatut tawakkul,
manzilah, kedudukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, yakmulul abdu fi hadainil amrain. Seorang hamba semakin sempurna dengan dua perkara ini. Wahuma at-tawakkul 'ala Allah wal ijtihadu fi ta'atillah. Yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan al-ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakhallafu 'anil abdi al-kamalu bi faqdi wahidin minhuma. Dan akan berkurang kesempurnaan dari seorang hamba dengan hilangnya salah satu di antara keduanya. Apa yang dimaksudkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? At-tawakkal huwa at-tawakkul huwa al-i'timad 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala fi husulil matlub wa daf'il makruh ma'a thiqah bihi wa fi'lil asbab al-ma'dhuni fiha. Tawakal adalah al-i'timad 'ala Allah, penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan al-matlub, mendapatkan perkara yang diinginkan, yang diharapkan, wadaf'il makruh, atau sebaliknya menghilangkan perkara yang tidak disukai. Dia bertawakal, dia menyandarkan dan menyerahkan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nafi' ad-dar huwa Allah. Yang bisa memberikan manfaat ataupun madarat dan yang mencegahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu qadirun ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Maka dia kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'athiqati bihi, disertai dengan thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'lil asbabi al-ma'dhuni fiha, dan melakukan sebab yang diperbolehkan. Wa hadza aqrabu ta'rifin lah, dan ini adalah definisi yang paling mendekati untuk tawakal. Wala budda min amrain. Al-awwal an yakuna li'timad 'ala Allahi i'timadan sadiqan hakikiyan. Maka harus ada dua perkara. Yang pertama, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan jujur dan benar. Ya, betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sani fi'lul asbab al-ma'dhuni fiha. Yang kedua adalah melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan. Melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan.
Dan sebab-sebab yang diperbolehkan itu ada dua. Ada sebab syar'i dan ada sebab kauni. Sebab-sebab syar'i, ketika sebab-sebab tersebut disebutkan di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka ini adalah sebab syar'i. Adapun sebab kauni adalah sebab-sebab yang secara hissi, secara nyata dia memiliki pengaruh terhadap musabbab, terhadap akibatnya. Maka ini disebut sebab kauni. Walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ada hukum sebab akibatnya yang jelas, yang nyata. Di luar dari itu adalah sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Seperti misalnya menggantungkan jimat-jimat yang diyakini untuk menolak bala atau mendatangkan kemanfaatan. Maka ini adalah sebab yang tidak diperbolehkan. Tidak secara syar'i, bahkan secara syar'i hukumnya terlarang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Secara syar'i dia bukan sebab, bahkan terlarang. Secara kauni dia juga bukan sebab, karena tidak ada hubungannya antara seorang yang menggantungkan jimat kemudian bisa mendatangkan manfaat atau menolak bala. Dan hukumnya, ketika seorang itu menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab, di situ ada kaidah yang berlaku di antara para ulama, yaitu ja'lu ma laysa sababan syirkun asghar. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab, maka hukumnya adalah syirik asghar. Nasallallahu al-afiyah. Maka harus ada dua perkara ini sehingga dikatakan seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia melupakan untuk melakukan sebab yang diizinkan dan diperbolehkan untuknya. Kalau salah satu saja dia mengaku-ngaku menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak melakukan sebab, maka ini bukan tawakal. Begitu juga ketika dia melakukan sebab saja tanpa dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-muallifu rahimahullahu taala, fahaqiqatu tawakkul tajma' amrain. Maka hakikat tawakal itu dia mengumpulkan dua perkara. Al-i'timadu 'ala Allahi. Yang pertama adalah seorang itu menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa thiqah billah, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayatamidu 'ala rabbih biqalbihi fi jalbi ma yanfa'uhu fi amri dinihi wa dunyah. Maka dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya, dengan hatinya terhadap perkara mendatangkan apa yang bermanfaat untuk dirinya pada perkara agama ataupun dunianya.
Ya. Allah Subhanahu wa taala yang sebagai An-Nafi Ad-Dar. Sebagai An-Nafi Ad-Dar, fayabra'u min nafsihi wa hauliha wa quwwatiha. Ya, dia lepaskan dirinya. Ya, artinya semua itu kembali kepada Allah. Bukan karena kemampuan dirinya, bukan karena kehebatannya, tetapi adalah karena ya Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya. Baik pada perkara dunia ataupun pada perkara akhirat. Ya. Dia berhasil misalnya berprestasi dalam perkara dunia. Ya, apakah di sekolah atau kalau dia sudah kerja di kerjanya. Ya, maka dia kembalikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatannya. Begitu juga ketika dia melakukan suatu usaha. Dia sandarkan bahwasanya ini adalah ya sebab yang diizinkan oleh Allah, diperbolehkan oleh Allah, tetapi hasilnya dia bertawakal kepada Allah. Ya, tetapi tetap dengan ya berusaha dia mengeluarkan kemampuannya ya di dalam melakukan sebab. Ya. Wa yathiqu billahi fi husuli ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruhu. Dan dia yakin kepada Allah. Ya, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan apa yang bermanfaat untuknya dan mencegah ya apa yang bermadarat untuknya. Yang pertama, wa yajtahidu fil asbab allati biha yatawassalu ilal matlub. Yang kedua, dari hakikat tawakal dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan sebab yang dengan sebab itu dia sampai kepada al-matlub. Sampai kepada apa yang dia inginkan. Ya. Ini harus dua hal yang tepat. Ya, kalau seorang itu mengatakan tawakal menyandarkan diri kepada Allah, dia menjalankan sebab tetapi ya tidak maksimal di dalam menjalankan sebab atau bahkan terkesan sebabnya itu asal-asalan, kemudian beralasan yang penting ya sebab itu ada. Ya. Walaupun asal-asalan, enggak, bukan seperti itu. Tetapi dia sungguh-sungguh di dalam melakukan sebab. Memiliki perhitungan di dalam melakukan sebab. Dia kerahkan kemampuannya untuk melakukan sebab. Ya, disertai dengan keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya yang maha mampu, ya yang mendatangkan maslahat manfaat untuk dia, yang menolak madarat dari dia. Nah, ini harus dipahami yang demikian ini. Ya, harus dipahami. Ya, jangan ketika seorang itu dikatakan bahwasanya dia tidak melakukan sebab, hanya sekedar bertawakal, kemudian hanya sekedar menyandarkan diri tanpa melakukan sebab, akhirnya dia cari-cari sebab. Tetapi juga tidak maksimal dalam melakukan sebab. Qala wa tafsilu dzalika. Ya, rinciannya adalah sebagai berikut. Annahu idza azima ala fi'li ibadatin. Ya, ketika dia hendak dia berazam untuk melakukan ibadah. Ya, dia berazam untuk melakukan ibadah. Katakanlah misalnya ibadah haji. Ya, ke Baitullah. Dia berazam untuk melakukannya. Ya. Tapi untuk saat ini misalnya secara kemampuan ya finansial dia belum memiliki. Lalu apa yang dia lakukan? Ya, apakah dia sekedar pokoknya saya sandarkan diri kepada Allah? Ya. Allah yang maha segala, maha mampu atas segala sesuatu.
Kemudian dia bekerja, benar dia bekerja, mengumpulkan uang, tapi tidak optimal. Ya. Dia harusnya bisa ya, bisa misalnya mengerahkan kemampuannya sampai level 7, dia hanya sampai pada level 5 atau 4 misalnya. Maka yang demikian ini bukan disebut tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsilu dzalika annahu idza azima ala fi'li ibadatin bajala juhdahu. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan kesungguhannya fi takmiliha wa tahsiniha. Ya, untuk menyempurnakan dan memperbaikinya, wala yubqi min majhudihi maqdura. Dan dia tidak tinggalkan, sisakan dari apa yang dia mampu itu makduran, hal yang dia mampu lainnya. Artinya sudah dia optimal dalam mengerjakannya. Kita akan lihat ya contoh dan teladan dari Rasulullah SAW nanti. Ya. Artinya dia betul-betul optimal di dalam melakukan sebab, ya, dengan seluruh kemampuan yang dia miliki, wa tabarra'a minan nadari ila nafsihi wa quwwatiha. Tetapi di sisi lain dia, ya, tabarra', dia berlepas diri dari melihat dirinya dan kekuatannya. Artinya tetap dia sandarkan itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal laja'a ila rabbih. Dia sandarkan kepada Rabbnya. Ya, wa tamada alaihi fi takmiliha. Senantiasa dia beristi'anah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyandarkan dirinya kepadanya untuk menyempurnakan apa yang dia lakukan. Wa ahsanal dhann. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa wasaqa fi husuli ma tawakkala bihi alaihi. Dan dia yakin terhadap apa yang menjadi hasil, ya, yang dia bertawakal kepadanya. Apapun hasilnya, dia tidak berburuk sangka. Dia yakin, ya, kalau berhasil itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kalaupun tidak dia sudah melakukan apa yang dia mampu. Ini namanya tawakal. Kalau dia hendak melakukan sesuatu, misalnya ibadah tadi, ya, dia melakukan ibadah haji, ingin melakukan ibadah haji. Ya juga dia berusaha dengan apa yang dia mampu untuk apa? Untuk mencari dananya misalnya. Dengan tetap memandang bukan itu adalah hasil dirinya, bukan, itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzan kepada Allah, bahwasanya Allah akan menolong dirinya karena dia, ya, melakukan upaya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa idza azima ala tarki maksiatin, kalau dia bertekad untuk meninggal maksiat, qad da'athu nafsuhu ilaiha bajala juhdahu fil asbabil mujibah litarkiha. Dan kalau dia bertekad untuk meninggalkan suatu perkara maksiat, ya, qad da'athu nafsuhu ilaiha, ya, artinya dia sudah tergoda, nafsunya, syahwatnya, jiwanya sudah tergoda untuk melakukannya. Badala juhdahu, dia kerahkan upayanya untuk melakukan sebab-sebab yang menyebabkan dia meninggalkan perkara maksiat tersebut. Misalnya minat tafakkur biha, ya, tidak berupaya untuk tidak memikirkan maksiat tersebut, dia buang jauh-jauh. Ya, wasarfil jawarihi anha, dia alihkan anggota tubuhnya, ya, fisiknya dari perbuatan maksiat tersebut, dia menjauhkan. Ya, summa tamada ilallah, kemudian dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah berusaha maksimal. Ya.
Dia berusaha maksimal dan dia pasrahkan pada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, walaja ilaihi fi ismatihi minha. Ya, bersandar kepada Allah, meminta perlindungan kepadanya, wa ahsanadz-dzanna bihi fi ismatihi lahu. Ya, dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah akan melindungi dia. Ya, fa innahu idza fa'ala dzalika fi jami'i ma ya'ti wa yadaru rujiya lahul falah insyaallah. Kalau dia melakukan hal tersebut terhadap perkara yang akan datang atau apa yang dia tinggalkan. Artinya dia mau melakukan sesuatu atau dia meninggalkan sesuatu. Maka rujiya lahu al-falah, diharapkan dia mendapatkan al-falah. Apa itu al-falah? Al-fawzu bil matlub wan najatu minal marhub. Ya, dia mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia selamat dari apa yang dia khawatirkan, insyaallah taala. Ya, ada satu kisah yang ini menunjukkan betul-betul kepada kita hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kisah apa? Kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah diiringi dengan kesepakatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ya, mereka untuk bersepakat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian mereka mengumpulkan dari setiap kabilah seorang pemuda yang kuat, yang mereka bertugas masing-masing membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya setiap orang memiliki peran. Sehingga kalau ada tuntutan dari Bani Hashim, itu Bani Hashim akan melawan seluruh bangsa Quraisy. Maka datanglah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Ya, kemudian beliau mengkhabarkan Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Kemudian beliau memerintahkan Ali untuk tidur di tempatnya. Di tempat tidur beliau. Ya. Kemudian beliau keluar beserta Abu Bakar As-Siddiq untuk pergi hijrah. Apakah beliau langsung berangkat ke Madinah? Tidak, beliau bersembunyi ya di gua Thur yang terletak di Jabal Thur. Dan arahnya itu terbalik dengan arah ke Madinah. Baik. Berapa lama mereka bersembunyi di Gua Thur tersebut? Mereka bersembunyi kurang lebih 3 hari lamanya. Ya. Dan yang membawakan makanan adalah Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Dan mereka dicari-cari oleh ya orang banyak karena bangsa Quraisy menjadikan hadiah. Ya, menjadikan sayembara. Barang siapa yang bisa membawa keduanya Rasulullah SAW dan Abu Bakar akan diberikan hadiah yang begitu banyak. Hingga dari beberapa mereka sampai di Bukit Thur. Ya. Yang kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhuma ila qadamaihi la absarana.
seandainya di antara mereka ada satu saja yang melihat di antara kedua kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Taib. Apa kata Nabi SAW? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, ya, bagaimana menurutmu dengan dua orang yang Allah lah yang menjadi ketiganya? Yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian turunlah ayat illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru. Thaniya itsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tidak menolongnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya. Ketika mereka dikeluarkan, diusir oleh orang-orang kafir, mereka berdua. Ketika berdua, keduanya berada di dalam suatu goa. Kemudian it yaqulu li sahibi, dia berkata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kami, bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kepada mereka, kepadanya. Allah kuatkan mereka dengan tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya. Baik. Apa syahidnya dari cerita ini? Ya, syahidnya bagaimana tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi. Apa itu? Al-i'timad at-tam 'ala Allah. Ya, penyandaran yang begitu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, lau nadhara ahadun, seandainya seorang saja di antara mereka melihat, ya, ke bawah kedua kakinya, mereka akan melihat kita. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, ya, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma. Ya, apa menurutmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Keyakinan as-siqah at-tamah billah. Keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan billah. Ya, kemudian husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. I'timad at-tam 'ala Allah. Penyandaran yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus lihat di sisi lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar sudah melakukan usahanya sedemikian maksimal dan optimal. Ya. Beliau keluar dari rumahnya malam hari. Ya. Kemudian menempatkan Ali pada posisi beliau. Tidur di tempat tidur beliau. Ini di antara usahanya. Keluar diam-diam tanpa ada orang yang tahu. Tidak rame-rame. Tidak. Kemudian tidak langsung ke Madinah. Beliau bersembunyi. Ya. Bersembunyi selama 3 hari. Kurang lebih beliau bersembunyi di Gua Thur. Usaha maksimal yang beliau lakukan. Ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau tidak kemudian mentang-mentang beliau adalah Rasulullah, kemudian ya beliau terus terang, ya, wahai ma'syarul Quraisy, wahai sekalian Quraisy, aku akan hijrah. Ya. Kemudian pergi begitu saja, enggak. Tapi beliau melakukan usaha yang bisa beliau lakukan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya.
Tetapi bersamaan dengan itu, ya, beliau apa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mau lihat contoh tawakal ini. Contoh tawakal dari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa amma man ista'ana billah wa tawakkala alaihi ma'a tarkihi al-ijtihad al-lazim lahu. Ya, fa hadha laysa bitawakkulin bal ajzun wa mahanah. Adapun kalau seorang itu meminta pertolongan kepada Allah, kemudian mengatakan dia bertawakal kepadanya, tetapi dia meninggalkan al-ijtihad al-lazim, ya, kesungguhan, upaya yang serius yang harus dilakukan untuk ya dia bertawakal pada Allah tersebut. Dia tidak melakukannya. Maka ini bukan tawakal namanya, tetapi al-ajz. Ini adalah ya kelemahan. Ya, kehinaan. Bukan tawakal. Wa kadzalika man yabdalu ijtihadahu wa ya'tamid ala nafsihi wa la yatawakkal ala rabbih. Begitu juga sebaliknya. Ketika seorang itu dia betul-betul mengerahkan upayanya, ya, wa ya'tamid ala nafsihi, tetapi dia tidak bersandar kepada Allah. Dia bersandar kepada dirinya sendiri. Dia bersandar kepada kehebatannya. Dia bersandar kepada ilmunya. Dia bersandar kepada usahanya. Ya, tidak mengembalikan kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, tidak ya yalja'u ilallah, ya. Maka dia tidak bertawakal kepada Allah. Ya, dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa mahdul, bahkan dia adalah orang yang mahdul. Yang terlantar, yang ditelantarkan, yang diabaikan, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat tawakal adalah ya seorang itu betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Thiqah billah. Ya, betul-betul yakin kepada Allah. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan pada Allah. Di sisi lain dia betul-betul melakukan usaha maksimal yang bisa dia lakukan. Kemudian sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana agar selalu tawakal di masa wabah seperti sekarang ini? Yang imbasnya ke berbagai usaha. Ya, perdagangan atau pertokoan yang sepi. Baik. Kembali kepada apa yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, bahwasanya kita beriman. Pertama kita beriman bahwasanya ini adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan. 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwasanya saat ini akan terjadi wabah yang begitu dahsyat, bukan hanya menghantam satu negara tapi seluruh dunia. Ini yang harus kita tanamkan dulu dalam hati kita. Ya. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan menakdirkannya, kita yakin di situ ada sebab. Ya, di satu ini ada sebab. Apa sebabnya? Ya, kita kembalikan kepada diri kita. Ya, dengan sebab dosa kita,
dengan sebab ya kelalaian kita, dengan sebab pengabaian kita kepada syariat-syariat Allah, nasallallahu alaihi. Ya, maka kemudian kita bagaimana kita untuk mengatasinya? Ya, yaitu kembali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan sebab-sebab syar'i. Iktimat. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Usaha maksimal yang bisa kita lakukan adalah sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i tadi, ar-ruju' ilallah, at-taubah ilallah, kembali kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikrullah. Ya, begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan sebab syar'i yang lainnya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa-doa yang disyariatkan ataupun dengan doa-doa yang ada doa kebaikan, ya, yang di situ tidak terkandung kezaliman atau kesyirikan. Begitu juga sebab kauni, dengan kita menjaga diri. Ya, menjaga diri dari apa? Dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan penyakit ini kepada kita. Ya. Dari hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit ini. Ini kaitannya kalau dengan penyakit. Apakah dengan menjaga kesehatan, ya, berolahraga, ya, dengan yang lainnya, ya. Lalu bagaimana dengan usaha? Ya, dan ini ketika kaitannya dengan usaha, ya, coba kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pahami, pintu rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa tahu kita dengan kondisi seperti ini, kita memiliki kreativitas untuk mencari usaha dengan cara yang lain, dengan cara yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kenapa tidak? Dan banyak yang sudah melakukannya. Kenapa mereka bisa, kita tidak? Ya, kenapa mereka bisa, kita tidak? Ya, jangan-jangan karena kita ya belum mengerahkan usaha maksimal kita. Jangan-jangan kita belum meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan-jangan kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akhirnya? Akhirnya tadi makhdul. Ya, kita terabaikan dan terlantarkan. Ya, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang itu betul-betul dia berusaha dengan kemampuannya dan beriktimat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kaitannya dengan usaha tadi, ya, kaitannya untuk rezeki untuk dia dan anak-anaknya, keluarganya, insya Allah di situ ada jalan. Ya, insya Allah di situ ada jalan. Yakin dia kepada Allah, berhusnudzon dia kepada Allah, dia berusaha, ya, berpikir kreatif, ya, tanya sana sini, kerahkan upayanya. Bismillah. Ya, jangan mau menyerah terhadap keadaan. Wallahu taala alam. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.